Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali di dalam ayat ini adalah laki-laki, yang dimention adalah laki-laki. Ar-rijal, ini kita nih yang sebelah sini, saya juga ikut. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpinnya perempuan. Diartikan pemimpin ya karena kita ada di Indonesia, diartikan pemimpin itu pun sebenarnya tidak terlalu tepat karena saking miskinnya kosakata bahasa Indonesia. Qawwam, qawwamah, dia menjadi seorang yang qawim, yang kalau tugasnya qawim itu dia punya sifat qawwamah, yang dia bisa menjadikan seorang yang tidak bisa berdiri menjadi berdiri. Qiyam. Kemudian termasuk, makanya hari dibangkitkan itu namanya yaumul qiyamah, karena bangkit itu berdiri. Nah, modal pertama adalah kepemimpinan. Andaikan modal ini ada sejak Anda semester 1, kalau perlu setelah lulus SMA itu, maka beruntunglah ada satu modal kepemimpinan. Nah, baik, kita breakdown dikit. Siapa itu pemimpin yang layak? Oh, saya ini pengalaman jadi ketua kelas sejak pautan. Apakah cukup jadi pemimpin? Lah, pemimpin itu kalau kita kembali ke istilah ketua kelas kan bermacam-macam fenomenanya ketua kelas. Ada ketua kelas memang dipilih, kenapa? Sing paling nawakal ini sak kelasnya. Atau yang kedua, dia yang paling gede badannya. Atau yang ketiga, yang paling banyak duit sehingga dia bosi banget itu, suka nraktir. Atau bahkan nyari ketua kelas itu yang ketua kelas boneka itu. Lah, yang saya sebutkan tadi semuanya ada di masing-masing kelas di seluruh Indonesia. Ya kira-kira begitu. Nah, andaikan dia sosok qawim ya, dia punya qawamah kepemimpinan gara-gara jadi ketua kelas, mulai PAUD sampai di komunitas hobinya juga dia jadi ketua goes, ketua komunitas layangan sak kenjeran. Lah, apakah mentang-mentang ketua terus dia punya qawamah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an untuk menikah? Belum tentu. Nah, bagaimana mengetahuinya? Ketua itu hendaklah dia menjadi sosok yang amanah. Bisa jadi tidak pernah jadi ketua OSIS, ketua HMJ, ketua RT, ya, atau ketua-ketua yang lain. Atau ketika ditanya, tahu nggak jabatannya ketika di komunitas? Tahu nggak jabatannya ketika di gengnya dia? Tidak begitu. Tapi ternyata dia punya sifat amanah yang luar biasa. Ayo kita ukur sebelum memutuskan menikah, sebelum atau setelah wisuda. Nah, kalau berbicara tentang pasangan, yaitu seorang istrikah dia atau seorang suami, ternyata yang diukur di situ adalah yang disebutkan oleh Nabi, bahwa seorang perempuan itu dihalalkan farjinya itu dikarenakan bi amanatillahi azza wa jalla, yaitu dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla. Oh, dari sinilah kita tahu bahwa istri itu amanah, Mas Bro. Dan suami juga demikian, Mbak Sis. Dia adalah amanatillah, dia adalah amanah dari Allah. Nah, inilah sosok pemimpin bagi laki-laki itu. Kalau perempuan pemimpin, iya dong, disebutkan juga oleh Nabi, wa mra'atun ra'iyah, perempuan itu juga pemimpin, hanya saja dia sekaligus juga memberikan pertanggungjawabnya kepada suami. Berarti dia harus menjadi pemimpin yang amanah. Apa itu amanah? Al-amanahiyah, amanah itu adalah al-qiyamu bi huquqillahi azza wa jalla wa huquqi ibadih, yaitu seseorang yang di dalam rumah tangga nanti modalnya adalah dia yang menunaikan hak-haknya Allah dan hak-haknya hamba. Sudah lupakan dulu kalau mau nikah terus sampean diaban-abani,
biaya sound system, biaya IO-nya, cateringnya. Bukan itu. Tanpa itu semuanya bisa nikah kok. Sama sekali bisa nikah kok. Kan nanti tidak waliman dong. Loh, waliman sunnah. Aulim walau bisyatin, kata Nabi kepada sahabat ya Abu Dzar Al-Ghifari. Maka itu perintah sunnah. Walimahlah walaupun dengan seekor kambing. Memangnya kalau dengan seekor bebek terus dosa begitu? Lawang perintah aulim, walimahlah, itu perintah sunnah. Tidaklah dikatakan wajib sebuah walimah andai kan tidak punya budget untuk sound system, terop, catering gitu. Itu pun kumpulkanlah 1-2 dus Indomie itu juga bisa. Nanti gobes sama cambahnya yang banyak, itu kumpulkan teman-temanmu dan bilang, ini apa menunya? Herbal gitu bilang. Ono kecambah barang. Andai kan tidak sama sekali juga tidak dosa. Bisa menikah tanpa itu semuanya. Tapi modalnya adalah, sudahkah kita jadi calon pemimpin, yaitu calon suami yang amanah atau calon istri yang amanah? Saya ulangi 2 kali, ini penting. Berarti bagaimana tuh disebutkan kalau dia memang siap nikah? Mau dia sebelum wisuda atau setelah wisuda, atau pas wisuda membawa penghulu sekalian, maka dia adalah orang yang menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki, seorang perempuan yang dia tidak meninggalkan sholatnya, bisa loh dia ngontrol kegiatannya, dia kalahkan demi menunaikan sholat. Kalau dia masih meninggalkan sholat, tidak cocok nikah. Lawang haknya Allah saja tidak diberikan, apalagi hukuku ibadi, haknya seorang hamba yang namanya suami atau istri. Yang wajib-wajib dulu deh kita ngabsennya. Subuhnya itu loh jam berapa subuhnya? Ya kita tahu sholat subuh ya 4:30 di Jawa Timur rata-rata. Enggak, tapi ada khusus. Kalau waktu Indonesia UNER kampus J itu jam 6:30 sore kesiangan. Subhanallah, perbaiki dulu subuhnya. Perbaiki dulu sholatnya. Tidak dibungungkan nanti maharnya apa, dia itu minta maharnya Pro Max 18. Subhanallah. Walaupun kamu kasih HP beli di mana gitu, terus HP ini karetan, ya rapopo toh. Ya, bukan itu, sama sekali bukan itu. Kemudian hak-haknya Allah, apalagi menunaikan apa yang Allah wajibkan. Sok-sokan mau ngelamar di bulan Syawal, luang puasa aja enggak jangkep 30 hari gitu loh. Nanti diajak temannya untuk beli sari tebu aja dia sudah selesai puasanya. Subhanallah, dia belum cocok jadi seorang suami dan istri. Ya, maka perhatikan, modal pertama adalah dia menjadi calon suami dan calon istri yang amanah, yang menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penjelasan berikutnya yaitu wa huquqi ibadih. Dia adalah seorang calon suami dan istri yang menunaikan hak-haknya hamba. Ibad itu siapa? Ibadihi, hambanya Allah. Ya suami, ya istri itu. Pelajarilah hak-haknya suami, wahai calon istri. Pelajarilah hak-haknya istri, wahai calon suami. Sebenarnya kaidah ini kaidah yang sangat umum kalau kita ingin survive di segala lini kehidupan. Mau jadi seorang warga, pahamilah hak-haknya tetangga. Mau jadi seorang ayah, pahamilah hak-haknya anak. Loh, ngajinya masih panjang ini, setelah nikah masih ngaji lagi. Belajar jadi ayah. Mata kuliah agama kalian itu kan ada. Atau teman-teman yang mungkin sebelumnya pernah di pesantren, atau teman-teman yang suka ikut workshop ini dan itu, adakah SKS khusus untuk menjadi ayah? Ini masih panjang belajar kita. Belum lagi belajar tentang bisnis. Belajar bisnis itu bukan belajar, oh berarti ini kursus sama Andri Hakim dong ini. Ya mungkin poin-poin tertentu, kecuali perkara-perkara yang dia tidak tahu di dalam Islam, karena dia tidak paham riba, tidak paham gharar. Nah, yang dimaksud adalah belajar halal haram.
Ini berkenaan dengan seorang suami yang dia wajib menunaikan hak istrinya, yaitu dinafkahi. Nafkah itu tidak boleh pakai sesuatu yang haram, tapi sesuatu yang halal, wajib hukumnya. Makanya di kitab-kitab fikih pernikahan, coba cek aja di mana. Yang paling terkenal deh, Bulughul Maram, terkenal kan. Sebelum kitab nikah bahas apa tuh? Ada santri nggak ya? Sebelum di Bulughul Maram, sing terkenal aja. Sebelum bab kitabun nikah, kitab apa? Kitabul buyu, kitab jual beli. Kenapa kok disusun seperti itu oleh para ulama? Dikarenakan harus dipastikan seorang laki-laki, terlebih seorang istri yang menerima nafkah itu, bahwa dipastikan hartanya harta yang halal. Nanti ini diruntut ada hubungannya dengan pendidikan anak. Pengaruhnya besar. Andaikan dia tidak langsung diberikan impactnya oleh Allah, setiap makan misalkan satu kacang ini haram, naudzubillah, dimakan gini langsunglah lepas giginya 3 itu. Kan tidak mungkin begitu. Tapi sesuatu yang haram masuk ke tubuh kita itu ibadah tidak diterima loh. Tidak akan diterima sholat seorang, haji umrah seorang, tawafnya, sa'inya, lempar jumrohnya, sedekahnya, zakatnya, kalau belum ditobati harta yang haram itu. Karena Nabi bersabda, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha baik dan akan menerima yang baik-baik saja. Yang baik-baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini runtutannya kekacauan di dalam rumah tangga. Kalau sudah ada harta haram yang masuk, berarti persiapannya untuk jadi suami dan istri yang amanah adalah ilmu terkait dengan rumah tangga, juga terkait dengan halal haram. Kemudian hak yang harus diberikan, contoh saya sepil aja. Haknya istri itu selain dinafkahi, kan dididik di dalam perkara agama, wajib. Seorang suami itu tidak wajib loh nguliahkan S2 istrinya, tidak wajib, tapi sunnah saja. Tapi seorang suami wajib memberikan pendidikan agama setidaknya di dalam 3 perkara darurat. Calon suami, perhatikan, pastikan istrimu engkau pahamkan 3 perkara. Yang pertama adalah akidah. Dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ma'rifatullah. Yang kedua adalah mengetahui halal haram, yaitu ilmu fikih yang diambil, disarikan dari apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti ini termasuk bagaimana ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi alaihi salatu wassalam. Pahamkan istrimu. Kemudian baru yang ketiga, yaitu ma'rifatul Islam bil ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Bagaimana seorang istrimu nanti itu mengetahui agama Islam dan dalil-dalilnya itu tadi. 3 perkara darurat. Nah itu nafkah yang sesungguhnya. Makanya seorang istri itu boleh menuntut, Mas, aku kok tidak diarahkan ke pengajian ini. Itu dituntut boleh itu. Nah, kalau tidak dituntut di dunia, dituntut di akhirat. Naudzubillah. Itu diantara perkara yang penting. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya begini. Para ulama itu kan menempatkan adab hubungan antara suami dan istri itu adalah adab hubungan persaudaraan di dalam Islam. Maka runtutan yang harus diketahui, dia harus beres dulu hubungannya dengan manusia. Ini kok tidak bahas harus disiapkan rumah dulu saya ini kalau mau nikah. Itu nanti ada pembahasan. Itu pembahasan terlalu sepele itu. Pembahasan terlalu sepele. 4 pamanmu kumpul di pernikahanmu, kemudian kamu dikasih sesuatu, kiris leh, kiris. Itu sudah bisa untuk tinggal di sebuah rumah. Sepele itu, sangat-sangat sepele. Tapi ada sebuah perkara, bahwa ternyata Nabi SAW berwasiat kepada Camer, yaitu orang tuanya perempuan, untuk memperhatikan perkara krusial ini. Nabi bersabda di dalam hadis, yang dimana hadis ini dipersembahkan untuk Camer, yaitu wali, berarti orang tuanya perempuan.
Idza'akum, jika ada laki-laki yang datang kepada kalian, wahai laki-laki yang jadi wali, bisa jadi ayahnya, bisa jadi saudaranya laki-laki, pamannya atau apapun itu yang statusnya wali. Idza'akum man tardawna dinahu, yang engkau ridhoi agamanya. Hadis sahih di dalam riwayat An-Nasai, yaitu yang engkau ridhoi agamanya. Sudah kita bahas tadi, kalau diridhoi agama berarti dia baik hubungannya dengan Allah. Wa khuluquhu, oh ternyata enggak cukup diridhoi agamanya saja, tapi diridhoi akhlaknya. Ya benar, dia bisa jadi hafal 30 juz, kutubus sittah semuanya hafal. D45 ya hafal dia tuh. Undang-undang apapun dia hafal. Bahkan personilnya BTS juga hafal. Tapi ternyata dia akhlaknya buruk. Bagaimana kita mengetahui dia itu berakhlak atau enggak? Lihatlah hubungannya dia dengan makhluk. Lihatlah hubungannya dengan makhluk. Siapa makhluk yang terdekat yang harus dia perhatikan hubungannya? Atau panjenengan sebagai laki-laki yang akan menikah, lihatlah akhlaknya calon istrimu, dan sebaliknya lihatlah akhlak calon suamimu, hubungannya dengan orang tuanya dia, hubungannya dengan ayahnya, hubungan dengan ibunya. Makanya ada komunitas Gen Samawa di Malang yang kami bina, yaitu komunitas kajian pernikahan dan ta'aruf. Maka di antara klausul yang harus ditanyakan yaitu terkait hubungannya dengan orang tua. Walaupun tanya ke dia hubungannya dengan orang tua gimana mas? Baik, baik kok. Tidak pernah tak pukul, tak tendang atau tak jewer, tidak. Tak copot giginya juga tidak pernah itu. Nah itu saja tidak cukup. Cari data sekunder. Cari data sekunder. Ini gampang, ini cuma pakai teknik intelijen tingkat pertama aja. Ya, sebagaimana kalian belajar medpen lah. Cari data sekunder. Angket-angket itu disampaikan kepada orang yang tepat. Dulu orang-orang soleh terdahulu, termasuk di zaman Nabi di Madinah itu. Kalau mau nyari calon, ya, terutama calon istri yang sudah akan dipinang, ya. Itu sampai-sampai seorang laki-laki itu menginap di tetangganya untuk mengetahui, tanya kepada tetangganya, gimana tuh dia dan keluarganya termasuk akhlaknya. Wah, dia suka nyetel sonorok, dia ganggu banget tuh. Ini jadi data itu. Oh gitu ya. Kalau sudah nyetel gitu, apa yang dia? Oh dia joget-joget di atas sound system. Wah, masuklah datanya. Termasuk wa khuluquhu tadi, akhlak-akhlaknya dia. Maka tanyakan kepada teman-temannya, besti-bestinya. Oh, like besti pasti ngomong, oh good ini, very good ini, orangnya baik, masya Allah, tabarakallah, kan gitu. Namanya saja bestinya. Ya, tanya kepada teman kerjanya, tanya teman-teman di HMJ, teman-teman di komunitas-komunitasnya dia, atau tanya di kantin di dekat kelasnya itu, gimana akhlaknya mas-mas ini. Sing dise itu loh yang baju, oh itu utang ndak disaur-saur. Nah ini termasuk bagaimana kita mencari data sekunder. Oke, baik. Nah dari sini, dari penjelasan ini, kira-kira kita putuskan dulu tuh. Kita bukan kita, kalian itu mau menikah sebelum atau setelah wisuda. Oke, setelah itu harus diperhatikan yang poin berikutnya, poin besar berikutnya. Andaikan diputuskan sebelum wisuda, ini yang paling tinggi semester berapa dong? Semester 7 ada nggak? 6 ya, 6, 7 nggak ada ya. Semester akhir ada nggak ya? Semester akhir itu biasanya 10, 12. Kalau ngomong tanya semester berapa mas? Akhir, nah, itu mencurigakan kalau dia. Tapi semester 6 ya. Andaikan nanti setelah semester 7 kalian menikah, maka pastikan bisakah tugas-tugas jadi seorang suami dan istri itu bisa kalian cover sementara kalian mahasiswa. Tanggung jawab menafkahi, misalkan, ya mungkin kalian sempat investasi lah ke salah satu perusahaan tambang, ya sudah apa-apa, monggo aja. Berarti masalah nafkah beres. Ada yang bilang gini, tenang tadi ini di cover mama. Di cover mama, subhanallah, pulsa dah ini. Kalau ke mama minta pulsa rodok cocok.
ini nafkah kok di cover mama, tidak cocok. Hendaklah ini tidak dilakukan kalau masih seperti itu. Terus bagaimana dengan seorang perempuan, seorang muslimah? Ini saya sudah terlanjur senang, dia itu soleh, orang sudah namanya soleh lagi, pekerjaannya dekat-dekat masjid aja. Enggak semua orang dekat-dekat masjid itu terus dia baik, karena pencuri kotak amal juga dekat-dekat masjid. Nah, itu ya, petugas persandalan itu dekat-dekat masjid itu, pertukaran sandal itu, bukan pertukaran mahasiswa tapi pertukaran. Enggak seperti itu tentu saja. Maka hendaklah kalau belum siap bagaimana membagi peran antara istri terus kuliah, terus nyediakan tehnya dia setiap pagi, belum lagi kalian bertengkar terus ndak mood kemudian ndak masuk kelas, itu perlu diperhatikan. Oh, ini sudah pengalaman yang ngomong ini ya, semester 2 sudah nikah saya itu. Nah, sudah pengalaman ngekos bareng, masya Allah, waktunya bayar kos kemudian popok habis, subhanallah. Tapi karena kami yakin ndak sekedar bondo nekat, Surabaya kan bonek ya, kami Aremania. Nah itu ndak sekedar bondo enggak ada hubungannya, nanti enggak selamat aku mulai, enggak ada hubungannya. Kita timnas, oke? Ya, timnas kita. Dan enggak sekedar itu, semua terukur, keputusan itu terukur. Wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Yakin Anda terukur semuanya, baru yang berikutnya tanyakan kepada wali, ini yang perempuan. Boleh enggak Pak saya itu nikah? Sama siapa? Laki-laki hidup kepada dia, ya mana dia? Misalkan itu. Andaikan terus boleh diizini, yo gas, budal, ladup ker, ya budal, ladup, budal aja. Andaikan diizini. Nah, terus bagaimana dengan seorang laki-laki? Bagaimana dia ketika meminta izin kepada orang tuanya? Andaikan tuh semua syarat sudah terpenuhi dari awal, ilmu sudah cukup, kemudian tinggal pasif income aja, Mbak, nerima dividen setiap tanggal 1 tuh. Pokoknya lancar semuanya. Kemudian tinggal bagaimana ketika berhadapan dengan orang tua, terutama tantangan kalian adalah ibu kalian. Kalau kami dulu minta izin nikah, itu sama ibu diizini, tapi dengan syarat SPP dibayar sendiri, karena sudah nikah. Itu challenge dari orang tua kami. Diiyakan enggak? Diiyakan lah. Tapi kita tidak sama. Andaikan tidak yakin, terus kalian mau bagaimana kalau SPP dibayar sendiri? Waktu bayar UKT, tiba-tiba jadi suami yang dikabarkan bunuh diri di depan masjid, itu kan luar biasa nanti, naudzubillah. Andaikan semua terukur, monggo saja. Kalau saya iyakan dulu memang. SPP bayar sendiri, semua bayar sendiri, siap gitu. Tapi terukur. Akhirnya kita siapkanlah pekerjaan. Di 3 bulan yang akan datang saya berarti sudah ada tabungan sekian. Yang penting untuk makan cukup, kemudian kos sudah bisa bareng tanpa anti penggerebekan kan gitu tuh. Nah, itu poin-poin yang harus diperhatikan kalau mau memutuskan mau menikah sebelum wisuda atau setelah wisuda. Wallahu a'lam bishawab. Ada diskus, dipersilakan. Nikah muda itu tidak mudah tapi juga tidak sulit. Silakan, ada diskus. Ya, silakan. Ya, gimana? Kok enggak jelas? Itu pertanyaannya tadi. Jadi menikah itu ilmunya tunggu benar-benar cukup atau apa tadi? Oh, seadanya. Oke, pertanyaan yang bagus, barakallahu fiik. Menikah itu nunggu kemampuannya, ilmunya kayak Imam Syafi'i dulu atau seadanya? Jawaban saya adalah seadanya, tapi jangan dipotong videonya. Seadanya. Ya, ilmu akidah ada, ilmu fikih semua tuntas, mulai bab toharo sampai
bab akhir, bab jihad, semuanya sudah selesai. Nah, kemudian ilmu adab seadanya, itu ada 3 aja. 3 aja. Saya ulangi ya, ilmu adab sudah tuntas, ilmu fikih sudah tuntas, kemudian ilmu adab akhlak sudah tuntas. Wah, ngelat mboten. Saya kasih solusi bagi kalian teman-teman yang tidak ada latar belakang pesantren seperti kami. Saya kasih solusi. Saya kasih solusi yaitu belajar online. Tapi syaratnya benar-benar serius belajarnya. Cari aja, terus banyak di Instagram, banyak di TikTok, cari aja kelas akidah. Itu nanti akan nemu. Ikut online sampai selesai. Itu cuma sebulan aja. Kelas itu biasanya setiap subuh. Yang ngajar yang ahli, kemudian dapat ijazah. Yang penting kita itu punya guru. Ilmu agama itu wajib punya guru. Tidak boleh otodidak. Lek bengkel boleh otodidak. Atau bikin resep ayam geprek itu otodidak tidak apa-apa, tidak harus ada sanad. Tapi ilmu wajib ada sanad, ilmu akidah. Yang kedua ilmu fikih. Ilmu fikih ringkas di dalam mazhab Syafi'i terkhusus fikih ibadah. Tapi kalau untuk menikah dalam tataran misalkan Safinatun Najah, kalau fikih Syafi'i itu kurang. Kalau yang paling darurat misalkan mau segera menikah, ya ikut kelas pernikahan, banyak pol online, serius pokoknya belajarnya. Tapi hendaklah tidak cukup yaitu ilmu-ilmu pernikahan saja. Ya fikihnya tuntas. Itu biasanya selesai 2 bulan di kelas online. Setiap subuh, habis subuh. Kadang-kadang digabung habis subuh, habis isya gitu. Nanti kadang-kadang kan direcord ya dia. Andaikan kalian lagi ada kuliah malam gitu, itu bisa diulangi asalkan serius. Dan yang ketiga ilmu adab akhlak. Ada pelatihan kitab khusus, kitab yang tipis khusus adab akhlak namanya Taisirul Khallaq. Banyak itu. Nyari aja di Facebook atau Instagram, banyak kok. Selesai itu sebulan. Nah, semoga berkah ilmunya. Kemudian itu jadikan pegangan. Lah ilmu-ilmu turunannya nanti sambil jalan, ilmu parenting sambil jalan tuh. Kemudian ilmu bisnis, pokoknya itu sambil jalan. Yang paling pokok 3 itu cari online. Insyaallah bisa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jawabannya apa? Seadanya. Ilmu akidah ada, ilmu fikih ada, ilmu adab ada. Yang lain dipersilakan. Ini maghribnya jam berapa, bro? 7.30. Baik, kalau gitu kita siap-siap maghrib ya. Gitu ya. Ini hampir 17.30. Saya mohon maaf lahir batin. Momen Syawal juga, kemudian kesabarannya menunggu. Semoga mendapatkan di setiap detiknya adalah pahala ribat, yaitu yang diniatkan untuk iktikaf di masjid. Dan kemudian ada keutamaan yaitu menunggu guru. Kami juga gitu kok dulu, sama aja, ditunggu 2 jam tidak hadir, tidak apa-apa. Itu memang sebuah adab, termasuk menunggu dosen ya. Itu sebuah adab, sabar ketika dosen belum datang. Kalau tidak datang berarti alhamdulillah astagfirullah apa alhamdulillah ya kalau dosen tidak datang. Dua-duanya ya. Baik. Kalau misalkan masih ada susulan pertanyaan, tidak apa-apa, DM saya di Hendra_Ubay. Nanti biasanya kalau saya lama jawabnya, biasanya dijawab sama admin. Waalaikumsalam, tunggu ya kak. Itu berarti bukan saya. Saya tidak mungkin manggil kak, apalagi kek ya, tidak mungkin. Kalau ada susulan pertanyaan. Baik, alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita doa saja, Allahumma firlil muslimina wal muslimat al ahya man ambat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya rahman ya rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa amalan mutaqabbalan. Ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allahumma sahilna umurana ya Rabbal alamin.
Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur baladana Indonesia kafa ya Rahmanir Rahim. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.